Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur as-si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha 'anna ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim salatan tashfina biha minal amrad wa tujannibna bil afwi wal afiyah. Alhamdulillah fi hadzal yawmil mubarak naltaqi ma'akum jami'an marratan ukhra fi darsin al-fiqh al-mu'amalat khasatan min kitab at-taqrirat as-sadida fil masail al-mufidah. Alhamdulillah Allah masih berikan kita kesempatan untuk masih sama-sama belajar tentang fikih muamalat, khususnya bersama kelas 1 syariah. Pada kesempatan sebelumnya telah kita bahas tentang bab luqotoh atau barang temuan, yang mana bab luqotoh cukup banyak kita pelajari di dalam video-video sebelumnya, yang mana luqotoh sendiri diartikan seperti ma wujida min haqqin mutalim. Jadi apa sesuatu yang ditemukan daripada hak-hak yang berdasarkan kepada hak yang mulia, jadi dan ditemukan tidak pada tempatnya atau tidak dalam keadaan terjaga, dan tidak diketahui pula siapa pemiliknya ketika orang menemukan barang tersebut. Bisa difahami sampai di sini dan masih bisa diingat. Kemudian kemarin juga kita telah membahas tentang pembagian daripada bab luqotoh. Pembagian daripada bab luqotoh ini ada dua, yaitu ada yang hayawan dan juga ada ghairu hayawan. Yang mana kalau hayawan itu dibagi lagi menjadi kedua bagian dan dibedakan lagi hukumnya sesuai di mana ditemukannya dan sebagainya. Kemudian ada juga yang ghairu hayawan, dibedakan daripada dia hakir, sesuatu yang hanya merupakan remehan saja, atau sesuatu yang sedikit, atau juga sesuatu yang nafis. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang babul laqit. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wal izalati wal jahli wa ihya'iddin. Allahumma astur 'aiba syekhina 'anna wa la tudhib barakata 'ilmihi minna. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang babul laqit. Laqit yaitu yang berarti adalah orang yang terlantar dan ditemukan oleh seseorang lainnya, atau misalkan jadi di sini laqit itu lebih kepada manusia atau seseorang yang terlantar. Biasanya yang sering terjadi adalah bayi-bayi yang baru dilahirkan dengan orang tua yang tidak bertanggung jawab dan sebagainya, kemudian bayinya diterlantarkan, ataupun ada juga orang gila yang tidak diurus oleh keluarganya dan sebagainya. Maka babul laqit di sini lebih kepada sesama daripada manusia itu. Kalau misalkan kemarin babul luqotoh dibagi menjadi dua, yaitu ada hayawan dan ghairu hayawan, maka di sini laqit itu lebih dikhususkan kepada aswabiyun aw majnun lakafil lahu ma'lum. Jadi ta'riful laqit, sebelum menuju pembahasan selanjutnya kita harus mengetahui definisi daripada laqit. Laqit itu artinya adalah syara'an swabiyun aw majnun lakafil lahu ma'lum. Jadi adalah bayi yang terlantar dan tidak ada yang mengurusnya, termasuk dari ayah, ibu dan sebagainya, yang seperti kita tahu daripada sekitar kita, misalkan ada bayi yang baru lahir ditemukan di depan masjid, ada juga yang ditaruh orang tuanya di depan rumah orang lain, atau juga yang lebih jahat lagi ditaruh di bawah pohon dan sebagainya. Maka itu disebut dengan laqit dan ditemukan oleh orang lain yang di sekitar situ atau pemilik rumah tersebut. Kemudian ada juga dimasukkan ke dalam laqit ini sendiri, ada juga majnun, orang gila yang terlantar, misalkan di jalanan dan sebagainya, yang sering kita lihat atau kita temukan, dan mereka tidak mempunyai kafil atau penanggung jawab atau orang yang mengurusnya, atau baik sebagai wali dan pengurus di dalam kehidupan mereka itu sendiri.
Maka syarhut ta'rif di sini adalah swabiyun yultaqat li'annahu la yahtadi limasalihi wa kadzalika as-sabiyya. Ya, kenapa swabi ini disebut dengan anak yang terlantar dan ditemukan? Karena mereka tidak tahu kan untuk kemaslahatan mereka itu seperti apa, termasuk bayi laki-laki ataupun bayi perempuan. Ya, wa majnun yang termasuk juga kepada laki adalah orang gila meskipun dia sudah balik atau sudah tua, ya misalkan sudah dewasa kemudian gila, maka disebut juga lakit. Laka filalahu ma'lum, bahwa pengurus daripada sobi atau daripada majnun ini tidak diketahui keberadaannya, atau memang mereka misalkan bayi ini ternyata yatim piatu dan sebagainya. Nah, kemudian fadluhu azim liqouli ta'ala wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Barang siapa yang menghidupkan seseorang maka dia seperti menghidupkan semua orang lainnya. Itu di Surah Al-Maidah ayat 32. Jadi orang yang mengurusi bayi yang terlantar atau orang gila yang terlantar itu fadluhu azim, ya keistimewaan dan keutamaannya sangat besar. Wa yultaqatu al-laqit ghaliban min at-tariq aw min ala abwabil basajid aw ma syabahaha. Ya, dan biasanya al-laqit atau bayi yang ditemukan atau misalkan orang gila yang ditemukan itu bisa ditemukan di mana? Di jalanan, atau misalkan di depan-depan pintu masjid, atau di depan-depan rumah-rumah seseorang dan sebagainya. Kemudian hukmu iltiqatil laqit, ya hukum mengambil atau misalkan jika seseorang menemukan bayi yang terlantar itu maka fardu kifayah, maka dia harus maka hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu berarti kalau misalkan ada bayi ditemukan di depan masjid dan banyak orang yang mengetahui, maka salah satu dari mereka harus merawatnya. Karena jika semua orang tidak merawatnya maka berdosa semuanya. Ya, tetapi jika ada satu orang yang ingin merawatnya maka saqata al-haraj anil baqin. Ya, walau lam ya'lam bihi illa wahi, kalau misalkan yang mengetahui atau menemukan hanya satu orang dan tidak ada orang lain maka fardu ain baginya untuk merawat bayi yang terlantar tersebut. Kemudian ada juga rukun daripada al-laqat asy-syar'i salasah, ya ada laqatun lughawi, kemudian yang kedua adalah laqit atau orang yang menemukannya, kemudian 3 malqut. Malqut itu adalah sobi atau majnun yang ditemukan. Ya, kemudian syurutul laqit, syarat-syarat orang yang menemukan atau yang akan merawat daripada bayi yang terlantar, atau misalkan orang yang akan merawat orang gila tersebut ada 3. Seseorang itu harus hurriyah, dia merdeka. Merdekanya itu bukan merupakan hamba sahaya dan sebagainya. Kemudian yang kedua ar-rusydu. Rusydu itu bisa membedakan antara yang baik dan yang benar. Kemudian ar-rusydu juga dia itu mempunyai kecakapan dalam beribadah dan juga dalam mentransaksikan kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang ketiga adanya al-adalah. Ya, al-adalah di sini berarti dia tidak fasik. Kalau misalkan ada orang fasik menemukan al-laqit itu maka harus diserahkan kepada pengadilan supaya pengadilan atau hakim yang menentukan bagaimana kelanjutan setelahnya. Karena ditakutkan kalau orang fasik yang merawatnya akan menjadi khaufan min su'i tarbiyatihi, dengan perawatan atau tarbiyah yang kurang baik. Ya, kemudian hukmul ishad 'alal iltiqat, yajibul ishadu 'alaihi li alla yastariqahu. Jadi bagaimana kita memberikan kesaksian kepada bayi yang terlantar misalkan, ya maka kita harus memberi kesaksian supaya apa? Supaya dia masih merdeka dalam menentukan nasab dan sebagainya. Nanti kalau ada suatu hari orang yang menemukan dia ternyata orang tuanya, maka ketika kita memberikan kesaksian bahwa dia memang bayi yang ditemukan, maka dia akan tersambung kembali nasabnya. Kemudian wa kadzalika yajibul isyhad ala ma ma'ahu minal mal tab'an lahu. Kemudian kalau misalkan ketika bayi itu ditemukan, ya misalkan terlantar kemudian ditemukan dan dia ada dekat dia itu misalkan ada emas 1 kilogram atau misalkan emas 100 gram, maka kita juga harus memberi kesaksian bahwa harta yang ditemukan itu merupakan milik si bayi tersebut, gitu ya.
Kemudian nafaqatul laqit, bagaimana biaya hidup daripada bayi yang ditemukan dan dirawat oleh seseorang tersebut. Awalan, yang pertama adalah yunfaqu alaihi min malil laqit nafsihi idza wujida ma'ahu malun mansubun ilaihi ka'an kana fi jaibihi aw tahtihi marbutan lahu. Jadi pertama adalah bagaimana nafkah atau biaya perawatannya apabila ketika bayi itu ditemukan atau al-laqit itu ditemukan dan ada harta bersamanya, misalkan di dalam keranjang bayinya itu ditaruh dalam keranjang, di keranjangnya itu ada uangnya atau ada emasnya dan sebagainya, maka nafkahnya adalah dari uang yang ada atau dari harta yang ditemukan bersama dia, misalkan di kantongnya ditaruh di mana, awujida al-laqit fi sayyarah, atau misalkan ada mobil kemudian dalamnya ada bayi, maka mobil itu milik bayi tersebut. Wa kadzalika idza wajadahu fi baitin wa juhila sahibuhu fayakunu al-bait kulluhu lahu. Kalau misalkan ada bayi yang ditemukan di dalam suatu rumah, maka kemudian rumah itu tidak diketahui pemiliknya, maka rumah itu menjadi milik si bayi yang ditemukan tersebut. Bisa difahami. Jadi kemudian tetapi meskipun nafkah tersebut daripada kepemilikan bayi tersebut atau al-laqit tersebut, wa yakunul infaq bi idnil hakim, tetapi nafkah tersebut harus dengan sepengetahuan dan seizin hakim. Apabila tidak dengan seizin hakim, maka harus ada isyhad atau adanya pengakuan dan kesaksian yang sebenar-benarnya. Kemudian di sini ada permasalahan apabila ada misalkan harta yang ditemukan. Mas'alatun idza wajadna malan tahtal ardi lati wajadna fiha al-laqit fa hal nahkumu bi annahu lahu. Kalau misalkan ketika menemukan al-laqit atau bayi atau orang gila tersebut yang terlantar, kemudian di bawahnya atau di tempat dia ditemukan itu ada mal, atau misalkan ada harta yang ditemukan, apakah itu dihukumi sebagai miliknya atau bukan? In kana dzalikal muttasilan bihi binahwi khaitin fayakunu malahu wa illa fala. Kalau emang itu barangnya atau emasnya muttasil dengan dirinya, misalkan di bawah keranjangnya gitu ada di atas tanahnya ada uangnya, maka kalau mutasil itu milik orang yang terlantar tersebut, tapi kalau tidak mutasil maka bukan milik dia. Kemudian tanian, tadi nafkahnya dari mana? Dari min malin laqit binafsihi, kalau ditemukan pada waktu ditemukannya laki tersebut ada harta yang bersamanya. Kemudian yang kedua, in lam yakfi al-mal alladhi wajadnahu, ketika ditemukan al-laqit itu ditemukan kemudian hartanya tidak mencukupi untuk menghidupinya, atau memang tidak ada mal yang ditemukan bersama dia, fanandur, maka dilihat in kana hunaka waqfun lil luqata, jika ada misalkan harta wakaf umum untuk orang yang terlantar, maka diambil nafkahnya daripada wakaf tersebut. Tetapi kalau tidak ada harta wakaf misalkan di daerah tersebut atau di pemerintah tersebut, maka diambil dari baitil mal. Kalau misalkan nggak ada di baitil mal juga, fa in lam yakun fa'ala mayasiril muslimin, maka bagi orang-orang muslim yang mampu dan berkecukupan wajib untuk menafkahi al-laqit tersebut, tetapi nanti nafkahnya menjadi qardon, yaitu pinjaman. Jadi di suatu hari ketika laqit itu dewasa dan sudah sukses, maka harus mengembalikan mal yang dipinjamkan untuk merawatnya tersebut. Allah taala ala wa alam bisawab. Kemudian setelahnya ada masail fil laqit, permasalahan di dalam mengambil atau ingin merawat seseorang yang ditemukan. Al-muzahama ala iltiqat ay idza tasabaqa ilaihi itnani, kalau misalkan nih ada bayi yang terlantar dan ditemukan di depan masjid, kemudian ada 3 orang misalkan yang ingin merawatnya gitu ya. Nah, ini tasabak, jadi mereka bukan berselisih, saling berebut untuk merawat bayi tersebut gitu ya misalkan. Maka dilihat fa in sabaqa ahaduhuma ilal iltiqat, jika daripada salah satu pihak ini ada yang paling pertama menemukannya atau lebih dulu menemukan al-laqit ini, fayuqaddamu as-sabiq, maka didahulukan bagi yang pertama atau yang lebih awal untuk dapat merawat al-laqit tersebut.
fa inil taqotahu ma'an, kalau misalkan ternyata pada waktu yang sama dan bersamaan menemukannya, fayuqaddimu al-ghani idza kana al-akhar faqiran, maka didahulukan yang lebih kaya atau lebih mampu dari segi finansial ya untuk merawatnya jika memang yang salah satunya merupakan orang fakir atau yang kelas menengah ke bawah. Fa in kana kilahuma ghaniyan qaddima a'daluhuma, kalau misalkan kedua-duanya atau semua pihak yang ingin merawatnya sama-sama orang kaya, maka didahulukan orang yang paling adil daripada orang-orang kaya tersebut. Kalau misalkan semuanya sama-sama kaya, sama-sama adil dan sebagainya, maka diundi atau ditentukan dengan ukri, dengan diundi tersebut. Kemudian yang ketiga, wa idza kana ahaduhuma badawiyan wasani hadorian fayuqaddamul hadori, ya kalau misalkan yang menemukan, misalkan ada dua orang yang menemukan bayi tersebut, misalkan salah satunya ini masih badawi, masih orang adat sekali, masih di kampung pedalaman, kemudian yang satunya hadori yang sudah berada di pemukiman besar dan misalkan di kota gitu ya, hidup di kota, maka yang didahulukan adalah yang hadori ya, atau orang yang sudah mengetahui atau lebih kepada lebih modern gitu ya ibaratnya, karena dia akan merawatnya juga lebih baik dan dengan misalkan ilmu pengetahuan agama juga yang lebih baik insyaallah. Kemudian yang keempat, idza iltaqatahu al-badawi fil hadar, kalau misalkan ada orang badui atau orang badui itu yang masih dalam pedalaman gitu ya, dia lagi pergi ke kota, di kota dia misalkan menemukan bayi yang terlantar, maka la yajuzu naqluhu ilal badiyah, dia tidak boleh memindahkan bayi tersebut ke tempat halamannya, ke kampung halamannya di pedalaman ya, karena mungkin di pedalaman itu lebih lebih terpencil lagi gitu ya nanti daripada ilmu pengetahuan, daripada keadaan dan sebagainya. Bi khilafi idza kana fil badiyah fayajuzu naqluhu ila al-hadar. Tetapi kalau orang al-hadari atau yang bisa berada di pemukiman, kemudian dia lagi pergi ke pedalaman, ada bayi yang terlantar dan sebagainya, maka ketika ingin dipindah atau dibawa ke al-hadari atau ke pemukiman atau ke kota, maka dibolehkan. Ya, bisa dipahami sampai di sini. Jazakumullah khair ala husnul ihtimam. Untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk mengumpulkan voice note-nya ya malam hari ini sebagai tugas harian. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan apabila ada manfaatnya insyaallah itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nafa'anallahu bi ulumi wa syahidina fid dharain. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.